Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kejadian ketika kita melaksanakan umroh, ya tidak kita sangka, kita tidak duga itu bisa saja terjadi. Seperti listrik di kamar itu mati. Bagaimana solusi atau cara mengatasinya? Ini terjadi beberapa waktu lalu ketika rombongan itu mengadakan umroh di Tanah Suci. Diceritakan ada yang kebingungan karena di situ jamaah yang ada di situ orang tua-tua semua, sehingga kesulitan ketika mengatasi listrik yang tiba-tiba mati ya. Dan padahal sebenarnya kalau itu yang tahu itu tinggal dicari sumber untuk hidupnya listrik itu di mana ya. Kalau pakai kartu itu kan ditempelkan saja pada dinding yang pertama kali ditemukan, itu ada kotak di situ, tinggal kunci kamar itu ditaruh di situ, itu akan nyala. Tetapi manakala itu pun belum bisa, ya maka memang perlu lapor kepada maintenance hotel tersebut ya. Tetapi apabila bisa diatasi, misalkan diganti dengan kartu yang lebih berat, karena itu sistem saklarnya adalah saklar tekan. Artinya kalau itu ditekan lebih kencang maka itu akan hidup, tetapi kalau menekannya kurang kencang maka itu tidak bisa hidup ya. Jadi itu masalah teknis saja ya. Jadi tidak perlu dihubung-hubungkan dengan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya, karena kadang-kadang kemudian kalau ada seseorang yang sedang menjalankan umroh kemudian sering kali menemui satu masalah, itu dikatakan sesuai dengan amal perbuatannya ya, yaitu bisa saja terjadi seperti itu, tapi itu juga bisa belum tentu terjadi. Bisa karena Allah masih menguji, atau memang ya kita harus mengambil pelajaran dari itu dan banyak beristighfar. Maka solusi dari apa yang terjadi di sana itu hendaknya ya, kalau ada masalah itu didiskusikan dengan regu ataupun dengan penghuni kamar itu, atau dengan orang yang lebih muda atau yang lebih pintar. Mungkin ditanyakan dulu sebelum lapor kepada bagian pemeliharaan atau maintenance dari hotel tersebut ya. Artinya apa? Artinya ya hal-hal yang kecil-kecil itu ditangani dahulu sebelum lapor kepada yang memiliki kewenangan gitu ya. Kecuali kalau kemudian takut semua nanti terjadi korsleting dan sebagainya, lah silahkan itu bisa lapor kepada pihak hotel ya. Dalam kasus ini memang sebetulnya kunci itu memang sifatnya ganda, tetapi kunci hotel sekarang itu bentuknya bukan seperti kunci yang ada di daerah kita ya. Rata-rata di pedesaan itu kan kuncinya kan kunci dari logam itu ya, dari logam. Kalau di sana sudah kuncinya, kunci kartu sudah diprogram computerized ya. Bahkan kunci itu pun bisa digunakan untuk naik turun lift dan sebagainya. Bisa saja kunci itu diprogram untuk mematikan dan menghidupkan listrik. Jadi memang masing-masing hotel itu berbeda-beda. Tetapi alangkah eloknya ketika terjadi masalah, jangan buru-buru ribut, tetapi tanyakan, diskusikan, tanyakan kepada yang mungkin lebih tahu. Kalau sudah mentok betul-betul tidak bisa, baru kemudian menghubungi pihak manajemen. Karena menghubungi pihak manajemen hotel di Mekah itu tidak segampang yang kita bayangkan. Saya pernah mencoba, saya akan menghubungi lewat intercom atau telepon yang ada di kamar, ternyata itu mati. Bahkan misalkan
TV, ada fasilitas itu pun belum dihubungkan. Kulkas juga masih dimatikan, sehingga kita perlu bersabar. Memang kita melaksanakan ibadah umroh itu ujian kesabaran, bukan merupakan piknik atau dharma wisata. Jadi kadang-kadang ada kendala-kendala besar maupun kecil yang diatasi hanya satu kuncinya, yaitu apa? Sabar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati lanur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.